Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan para waleter, ya, para petani walet yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan umur panjang, kesehatan, oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disukseskan usaha-usaha kita. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala macam bencana. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kembali saya ingin berbagi, yaitu tentang rumah monyet atau monyetan, atau disebut juga dengan menara, yaitu sebuah bangunan yang dibangun oleh para petani walet di atas gedung walet, ya. Itu biasanya dibangun di bagian pojok yang namanya monyetan, ya. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, monyetan ini atau menara ini dibikin oleh para petani walet dengan ukuran yang bervariasi, ya. Ada yang membuat ukuran monyetan 4 kali 4 meter. Ada yang membuat ukuran 3 kali 4 meter. Ada yang membuat 2 kali 4 meter. Ada yang 3 kali 4, ada yang 2 kali 3, ada yang 2 kali 2, bahkan ada yang 1 meter 1 meter, ya. 1 kali 1 meter. Itu orang-orang membuat monyetan di atas RBW mereka. Nah, monyetan ini dibikin tidak asal bikin, ya. Mereka membuat monyetan di atas gedung walet itu ada tujuannya, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya gedung walet itu bisa bersaing tingginya atau ketinggiannya dengan gedung-gedung walet tetangga. Paling tidak bisa mengimbangi, ya, daripada tinggi bangunan gedung walet tetangga. Biasanya rekan-rekan sekalian, kasus ini terjadi di daerah ruko-ruko, ya. Ruko-ruko yang sudah lama, yang telah kadang-kadang kurang aktif, kemudian dialihfungsikan menjadi sebuah bangunan, menjadi sebuah gedung walet atau rumah walet. Pada persaingan yang ketat ini, gedung walet yang baru biasanya akan dibangun lebih tinggi daripada gedung walet yang sudah ada di sekitarnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar lebih unggul atau menang, yakni anak burung walet, bahkan induk burung walet yang menghuni gedung walet sebelahnya atau yang lama, diharapkan akan gampang atau mudah berpindah ke gedung walet yang baru. Bangunan gedung walet yang posisinya lebih tinggi secara rasional, ya, memiliki peluang yang lebih bagus untuk dimasuki oleh burung walet, terutama walet yang masih usia muda. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, walet yang usianya masih muda akan mencari tempat yang lebih gampang untuk dia masuki. Posisi gedung walet yang lebih tinggi di satu sisi akan memberikan kemudahan bagi walet untuk bermain-main,
disebabkan roping areanya, maksudnya area putarnya yang lebih luas, yang sangat luas. Posisi gedung walet yang lebih tinggi juga akan terlihat dari segala penjuru yang menjadi daya tarik bagi walet-walet yang lain. Gedung walet yang rendah, apalagi jika pintu masuknya relatif sempit, sangat sempit sekali pintu masuknya, pasti akan menyulitkan walet usia muda untuk masuk. Dan selalu kalah bersaing dengan walet-walet yang sudah dewasa pada saat memasuki gedung waktu sore hari. Sebab walet usia muda belum selincah dan sehafal walet dewasa untuk memasuki pintu masuk yang sempit tadi. Alhasil, apa yang terjadi? Walet usia muda akan mencari lubang masuk yang gampang, mencari LMB yang gampang dan mudah dimasuki. Rekan-rekan sekalian, karena gedung walet yang tinggi lebih menguntungkan untuk memancing walet usia muda, maka dibuatlah rumah monyet. Fungsinya agar posisi lubang masuknya lebih tinggi daripada gedung walet sebelah. Alasan ini sangat masuk akal, rekan-rekan sekalian. Namun jika bangunan kita tunggal atau menyendiri, misalnya di sebuah kebun atau di tengah persawahan, kenapa harus memakai rumah monyet? Ya. Bukankah tanpa rumah monyet gedung sudah nampak tinggi? Bukankah walet juga akan mudah menghampiri dari segala penjuru? Bukankah gedung walet tersebut tunggal dan juga tanpa ada saingan yang harus dikhawatirkan? Betapa banyak orang yang membangun gedung walet di mana harus dilengkapi dengan rumah monyet. Rekan-rekan sekalian, padahal ya, sebenarnya walet itu lebih suka gedung walet yang tanpa rumah monyet. Kenapa? Karena walet akan lebih gampang, lebih nyaman, lebih enak untuk mengakses dan mengeksplorasi ke dalam gedung tanpa harus menukik atau terjun ke bawah. Walet, anak-anak walet khususnya, ya walet yang muda, cukup dengan terbang mendatar saja. Hanya belok ke kanan atau ke kiri. Kemudian dia langsung masuk ke ruang inap. Itu yang paling disukai oleh burung walet. Baik itu walet muda maupun walet yang sudah dewasa. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, bagi walet usia muda yang masuk rumah monyet, ia harus belajar terbang. Sulit, yakni menukik ke bawah jika gedung walet menggunakan monyetan. Dia harus belajar terjun, belajar yang sangat sulit untuk terjun menuju ke ruang inap. Tidak semua walet muda cepat bisa menukik. Tentu ini adalah hal yang sangat sulit karena walet usia muda belum lincah. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, coba rekan-rekan mengamati bangunan-bangunan yang menggunakan rumah monyet. Puluhan ekor walet hanya cenderung berputar-putar di dalam kotak. Kalau kita masuk di bawah lubang terjun,
Bahkan saya juga sering atau pernah ya masuk ketika burung walet masuk ke dalam LMB. Karena penasaran, masuklah ke dalam gedung lantai paling bawah, melihat burung yang masuk ke dalam LMB. Ternyata burung itu cenderung berputar-putar saja di dalam ruangan monyetan itu. Kemudian keluar lagi dia. Masuk lagi, putar-putar lagi, keluar lagi. Jarang sekali yang mau turun. Ini karena menggunakan rumah monyet. Apalagi menaranya atau rumah monyetnya tinggi, LMB-nya jauh sekali jaraknya dengan sirip. Apalagi lagi monyetannya sempit lagi. Itu adalah hal yang sangat menyulitkan bagi walet, khususnya bagi walet yang usia muda. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena burung walet sulit untuk menuki atau terjun. Burung walet kesulitan untuk terjun menuju ke ruang inap. Makanya jangan heran ya. Jangan heran jika ada RBW yang baru on dengan monyetan yang tinggi, LMB-nya jauh daripada ruang inap. Jangan heran burung di-on-kan, RBW di-on-kan sudah beberapa minggu. Burung banyak menyerbu ke sana, masuk ke dalam, burung terbang, tapi dicek seminggu 2 minggu itu belum ada burung yang menginap. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu tadi seperti yang saya jelaskan. Burung walet, khususnya anak-anak burung walet itu kesulitan untuk menuki menuju ke ruang inap. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, dengan rumah monyet memang gunanya, manfaatnya juga bisa meredam cahaya. Ya, cahaya yang masuk ke dalam gedung itu agak kurang kalau ada rumah monyetnya. Walet gampang masuk gedung, tapi resikonya cahaya. Sekali lagi, saya ulang. Jika tanpa rumah monyet, walet gampang masuk ke dalam gedung. Tetapi resikonya cahaya memang lebih banyak. Cahayanya lebih banyak yang masuk ke dalam gedung walet. Nah, disinilah perlunya atau pentingnya teknik mengatur cahaya yang masuk ke dalam gedung kita. Bagaimana caranya? Dengan mengatur atau memasang sekat atau mengatur tata ruang supaya mengurangi cahaya yang masuk ke dalam ruang inap. Rumah monyet memang sebuah strategi untuk menjaring walet usia muda dari gedung walet sekitarnya. Tapi itulah resikonya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kesimpulan, jika tidak terpaksa, sebaiknya bangunan gedung walet tidak menggunakan monyetan. Supaya burung walet yang ketika masuk LMB langsung dia menuju ke ruang inap. Tetapi dengan catatan harus dipasang sekat. Ya, dipasang sekat pull. Kemudian bikinkan lubang masuk di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah mendengarkan penjelasan ini, terserah rekan-rekan sekalian ya, apakah menggunakan rumah monyet atau tidak. Itu terserah pilihan masing-masing. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi ya, setelah saya melihat betapa banyak kasus-kasus gedung walet daripada teman-teman yang stagnan, tidak mau bertambah, ya, menurut saya jalan satu-satunya adalah
LMB-nya ya. LMB-nya jangan terlalu tinggi, diusahakan agak dekat menuju ke ruang inap supaya burung walet tidak kesulitan menuju ke ruang inap. Nah, jadi rekan-rekan sekalian yang berbahagia, nah itulah keuntungan dan kerugian RBW yang menggunakan rumah monyet. Nah, silahkan rekan-rekan sekalian, ini adalah sekedar saya berbagi. Kalau masuk akal atau kalau cocok menurut logika rekan-rekan sekalian, silahkan dicoba ya. Tapi kalau tidak cocok, ndak usah diambil, ndak usah dipakai ya. Abaikan aja ya. Saya cuma berniat untuk berbagi saja supaya bisa mengurangi resiko kerugian atau kegalauan yang berkepanjangan. Jadi demikian, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan rekan-rekan sekalian. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.